Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya khairin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufiknya, hidayah, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali berkumpul di setiap pekannya yang kita jadwalkan di setiap hari Rabu sore dalam rangka untuk mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan mempelajari ilmu yang sangat penting, yaitu tentang akidah dasar. Dan kitab akidah yang kita bahas yaitu Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 2001 ya. Di kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan tentang bab yang membahas agama Islam, dan sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan baru setelah Syekh di sini membahas tentang apa itu agama Islam, maka Syekh melanjutkan dengan penjelasan berkaitan dengan arkanul Islami. Arkanul Islami. Arkan jamak dari ruknun, rukun. Jadi rukun Islam. Rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Kita baca. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, arkanul Islami. Arkanul Islami, rukun Islam. Ususuhu adalah pondasi Islam. Jadi arkanul Islam di sini maksudnya ususuhu ya. Usus itu jamak dari asasun ya. Pondasi. Pondasi agama Islam. Allati yang yanbani dibangun alaiha atas rukun-rukun ini ya. Jadi ini maksud dengan arkanul Islam adalah pondasi agama Islam, yang mana Islam itu dibangun di atasnya. Nah itu, Islam itu dibangun atasnya, alaiha, atas pondasi ini. Jadi Islam itu dibangun atas pondasi ini. Maka tidak ada Islam bagi orang yang tidak membangun agamanya, yaitu agama Islam, di atas pondasi ini. Pondasi ini adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Jadi kalau kita ibaratkan Islam ini sebuah bangunan, ya, rukun Islam ini pondasinya. Pondasinya, Pak. Kokoh nggak kokohnya bangunan Islam kita, ya, itu ditentukan ya dari asasnya. Kalau asasnya lemah, dia mudah roboh.
Ini analoginya, analogi yang masuk akalnya. Kalau seandainya asasnya atau pondasinya kuat, maka kokohlah bangunan Islamnya. Kokoh bangunan Islamnya. Wahia, dan arkanul Islam itu ya, khamsatun, ada 5. Ada 5. Ini pelajaran dasar, kita dari SD juga ada dapat materi ini. Apa saja itu ya? Madhkuratun, yang disebutkan. Jadi 5 rukun Islami disebutkan ya. Madhkuratun, yang telah disebutkan fiha, dalam hadis. Rawahu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa di sini radhiyallahu anhuma, Pak? Huma itu kan 2 orang ya, mereka berdua. Ini kembali ke siapa ini? Ibnu Umar dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Siapa? Udah ketahuan Ibnu Umar. Ibnu Umar. Anak Umar kan? Berarti bapaknya Umar bin Khattab ya. Jadi anak sama bapak ini sama-sama sahabat. Makanya dikatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya maksud sini Ibnu Umar sama bapaknya, yaitu Umar bin Khattab, ya sahabat yang mulia. Umar bin Khattab ini di antara sahabat yang mulia ya, paling mulia setelah Abu Bakar. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada nabi baru setelah aku, maka Umar lah nabinya. Saking apa? Saking Umar ini pendapatnya itu sering disetujui oleh Allah Taala. Nah, bahkan terkadang ada sebuah permasalahan yang di situ Rasulullah berpendapat, Umar berpendapat, tetapi pendapat Umar lebih dipilih oleh Allah Taala. Makanya kata Rasulullah, saking fakihnya Umar ini, kalau seandainya ada nabi setelah aku, ya maka Umarlah orangnya. Walakin wala nabiyya ba'da, ya ba'di ya. Tapi nggak ada nabi setelah aku, kata Umar, kata Rasulullah SAW. Ini saking mulianya Umar bin Khattab ini. Padahal dulunya dia paling membenci Rasul ya, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW kan. Ya. Tapi Allah taklukkan hatinya. Tip. Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar ini langsung meriwayatkan dari Nabi SAW. Annahu, bahwasanya Nabi, hu di sini kembali ke Nabi. Qala, bersabda, buniyah, dibangun, al-Islamu, agama Islam, ala, di atas, khamsatin, 5 perkara. Kata Rasul, agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Inilah yang menjadi pondasi dari agama Islam. Yang pertama, ala, di atas, an yuwahhadallahu, di atas mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Jadi yang pertama adalah Islam itu dibangun di atas tauhid, dibangun di atas kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wafi, dan di dalam riwayatin, sebuah riwayat lain ya, ala, di atas, khamsin, 5 perkara. Jadi lafaz hadisnya Pak, yang pertama ini ya, ala khamsatin, pertama ini. Tapi di satu riwayat yang lain, ala khamsin. Ya, jadi ada ala khamsatin, ada ala khamsin. Kalau ala khamsatin, maka yang pertama itu ala ayyuhadallah, itu yang pertama kalau ala khamsatin. Tapi kalau ala khamsin, maka isinya ini, setelah ini. Tip. Syahadati,
syahadati bersaksi an bahwasanya la tidak ada ilaha sesembahan yang berhak diibadahi, ya, illallahu, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallahu, kecuali Allah. Nah, ini cuma beda ini aja, Pak, beda ungkapan saja, tapi maksudnya sama, itu tauhid. Ya, maksudnya sama dengan lafaz yang tadi. Kalau riwayat ala khamsin, maka isinya ini yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, yang sering kita dengar ya, kayak ini. Tapi kalau ala khamsatin, maka ala ayyuhadallah, itu yang pertama. Taib. Wa anna, dan bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa iqamis sholati, wa iqami, dan mendirikan, as-sholati, salat, wa itai, dan menunaikan, az-zakati, zakat, wasiyami, dan berpuasa, Ramadana, dan berpuasa Ramadan, ya. Wasiyami, dan puasa Ramadan, wal haji, dan berhaji. Jadi ini Pak, rukun Islam ini. Ya, selama ini kita cuma menghafal 1 apa, 2 apa, 3 apa, ya. Tapi nggak tahu dalilnya. Dalilnya ini. Dalilnya sangat jelas sekali. Maka penyebutan rukun Islam itu ada 5 dari hadis ini. Nah, jadi bunyal Islamu ala khamsin, ya. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Tayyib. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang pertama. Nah, yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah tabaraka wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, utusan Allah tabaraka wa taala. Ini harus ini ya, 2 ya. Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasulullah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita jelaskan kenapa harus begitu. Kemudian yang kedua, ya, rukun yang kedua, jadi perkara terpenting kedua adalah wa iqamis shalah, menunaikan salat. Kenapa sih orang Islam itu diwajibkan salat? Ya. Ya, karena apa? Karena ini rukun Islam, ya. Rukun Islam, nggak akan benar agama kita kalau nggak salat. Kalaupun seandainya kita nggak dikasih tahu, ya, fungsi salat itu apa, walaupun dibalik itu banyak sekali, ya. Cukup Allah memerintahkan kepada kita, udah cukup. Sebagai hamba kita sami'na wa ata'na, kita kerjakan. Ini bukti kita, bukti penghambaan kita gitu. Yang namanya hamba itu kalau diperintah sama rajanya, kadang nanya nggak, Pak? Nggak nanya. Kenapa? Kalau nanya di ini, jangankan raja sama budak, ya, atau tentara aja itu, kalau sama komandannya kalau banyak tanya habis, ya. Prajurit itu siap aja gitu. Nah, itu ketundukan prajurit itu seperti itu. Apalagi kita ini budaknya Allah, hambanya Allah. Tentu lebih nggak pantas lagi kita bertanya, ya. Maka cukup kalau seandainya ada orang yang nanya, kenapa sih antum kok sholat? Ya, karena sholat itu tiang agama, ya. Sholat itu apa? Rukun Islam, ya. Maka agar pondasi agama saya kuat, saya sholat. Cukup itu aja. Walaupun di situ banyak sekali nanti alasan-alasan yang lain, tapi itu nggak perlu. Ya.
Kemudian yang ketiga wa itaiz zakat, ya, dan menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat mal, Pak. Bukan zakat fitri, zakat mal. Ya. Ada yang baru dengar atau udah sering dengar? Baru dengar ya. Anu juga dulu terkejut ya. Kita itu selama ini taunya zakat fitri ya. Yang merupakan rukun Islam itu. Zakat mal, Pak. Pembahasannya nanti panjang. Kemudian yang keempat wasiyami Ramadan, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini khusus ya. Puasa wajib yang merupakan rukun dalam Islam ini. Kalau rukun tuh kedudukannya, Pak, lebih tinggi di atas wajib. Kalau rukun itu. Jadi ada wajib, ada rukun. Rukun itu kewajiban yang paling kuat. Nah, itu rukun. Wal haji, dan berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Mendengar hadis ini, maka ya faqala, berkata rajulun, seseorang, ya, seorang laki-laki, kepada Ibnu Umar. Ya, ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis ini dengan rentetan itu ya, urutannya, berkata seseorang kepada Ibnu Umar, al-haji wasiyami Ramadana. Ya. Kata seseorang itu, bukannya haji dulu ya, al-haji wasiyami Ramadan, kemudian puasa Ramadan urutannya. Ya. Qala, maka Ibnu Umar berkata, qala di sini Ibnu Umar ya. La, tidak. Bukan gitu ya. Tapi apa yang benar tadi seperti yang disampaikan Ibnu Umar, siyami Ramadana, berpuasa Ramadan, wal haji, dan berhaji. Nah, itu urutannya. Alasannya apa? Kok urutannya seperti itu? Hakada, demikian ya. Sami'tuhu, aku mendengarnya. Sami'tuhu, aku mendengarnya. Min, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Pak orang yang berpendapat itu haji dulu baru puasa Ramadan urutannya. Tapi kata Ibnu Umar lah, ya. Siyami Ramadan, puasa Ramadan, wal haji. Kemudian apa? Haji. Oh gitu. Alasannya apa? Hakada sami'tuhu min Rasulullah SAW. Ini yang aku dengar dari Rasulullah kayak gitu. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Lihat Pak, begitu para sahabat itu telitinya dalam mengarsipkan atau mendokumentasikan hadis Nabi SAW. Ya, setiap perkataan Nabi itu detail mereka sampaikan apa adanya, nggak diubah-ubah. Bahkan kalau dirubah satu huruf, dua huruf aja ya, atau satu kata dua kata aja, terkadang bisa merubah kedudukan hadis itu kan. Ya. Ibnu Umar ini merupakan sahabat mulia yang cukup banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Di situ ada nomor 1 nggak Pak? Footnote tuh ya. Taib. Akhrajahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kitabul Imani, dalam kitab Al-Iman. Taib. Jadi rukun Islam ada berapa? Ada 5. Udah ada yang hafal hadisnya? Ada yang hafal? Masya Allah. Coba, ada yang hafal nggak? Ini kan gampang nih kan? Tanpa melihat buku, ada yang hafal? Mungkin korosi. Ada voucher kok katanya dari Pak. Voucher umroh. Hadisnya hafal nggak? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Dalil yang penting nih. Jadi hujah kita tuh kuat. Ya.
Biasanya itu Pak kan, kalau seandainya para ulama itu memberikan tafsil ataupun apa itu ringkasan dalam sebuah permasalahan, misalkan syarat wudhu ada sekian. Nah itu kadang itu kan dari penelitian hadis-hadis ya, penelitian dalil. Tapi kalau ini jelas ada dalilnya, langsung disebutkan 5 ya, khamsin. Nah seperti itu. Seperti pembagian tauhid menjadi 3 kan nggak ada, ya nggak ada, ya. At-tauhidu buniyat tauhid ala salatin misalkan, nggak ada. Tapi ini jelas khamsin 5, jadi enak kita 1 ini 2 ini. Ada yang mau coba? Silakan tutup bukunya. Pega deh, pega. Pega kayaknya cepat ya. Beda, kalau umur segitu cepat banget. Cepat paham ya. Paling cepat lah kalau gitu. Berarti dari awal saja. Lebih bagus kalau jadi hadis itu, kalau konteks hadis itu gini ya. Pertama ada sanad ya. Sanad itu untaian rantai hadis. Jadi hadis ini nih silsilahnya dari mana sih? Nah, dalam sanad itu nanti ada rawi-rawi ya. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian habis itu ada matan hadis. Matan hadis. Matan hadis itu isi hadis, kontennya. Kemudian di ujungnya ada mukhrijul hadis, yang mengeluarkan hadis. Ya, yang menulis hadis itu ke kitab-kitabnya. Nah, kalau seandainya kita sulit menghafalkan dari sanad hadis, kemudian sampai ke mukhrijul hadis, maka cukup apa? Isi hadisnya, matan hadisnya kita ketangkap gitu. Tuh. Hadis siapa ya? Gitu. Aduh, nggak tahu dari siapa. Pokoknya hadis ini sahih Pak. Tuh. Nah, isinya apa? Isinya ini. Gitu. Kayak apa? Siapa? Berat. Masa rukun Islam? Wah, ini penting nih Pak. Ini penting harus kita hafal ini. Kalau baca insya Allah tapi baca Indonesia aja katanya. Kalau sambil baca. Tutup bukunya. Siapa yang memandu? Yang memandu. Kita baca sama-sama ya. Bang, mimpin Bang. Baik. Ani bin Umar ya. Ani bin Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadana wal hajji akhrajahu al-Bukhari. Akhrajahu Bukhari boleh atau rawahul Bukhari. Alas. Tenang kok, sama kok singkat. Yang lama kok. Nah. Wakil Pak. Mulai dari pegang. Ibnu Umar radhiyallahu dari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Belum. Yang qala di sini bukan Ibnu Umar tapi Nabi. Oh. Nah. Dari Ibnu Umar terus min nabi an nabi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala ya, bahwasanya dia berkata buniyal islam khamsan ala khamsin
Syahadati syahadati la an la ilaha illallah la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Wa iqamis shalah. Itu wa iqamis shalah. Wa iqamis sholati Wa iqamis sholati wa ita'i zakati wa saumi. saumi ramadana wa saumi ramadana wal haji Ayo, Masya Allah. Rawahu Al-Bukhari. Masya Allah. Masya Allah. harus dipaksakan. Ini buat depan ya, pekan depan ada. Apalah setoran hadis ya. Nah, setoran hadis. Penting nggak kita ngapal hadis nih? Penting, Pak. Penting karena hadis ini kan sumber agama kan. Sumber agama itu dua. Masdaruddin, Masdarul Islam, isnani. Iya. Sumber agama itu dua, Pak. Al-Quran wa sunnah. Al-Quran sunnah. Cuma itu aja. Sama ini tadi ya, nama kosakata bahasa Arab juga. Iya kan, jadi kan nama kosakata kita. Kalau kita apa ya? Tahu artinya, tahu maknanya, nah tinggal mentranslate-nya ke bahasa Arab nanti lebih mudah. Seperti itu. Sama kayak kita kalau saling ngafal Quran, Pak. Beda, Pak. Orang yang tahu bahasa Arab sama yang orang nggak ngerti bahasa Arab dalam ngafal Quran tuh beda. Pertama dari segi tadaburnya, kedua dari segi kecepatan beda. Ini ada berkata ya, bercerita seorang ustadz. Ketika dia di Indonesia, sebelum dia belajar bahasa Arab, dia itu dalam sekian tahun itu cuma mampunya mentok-mentoknya 10 juz, Pak, hafal Quran. Atau berapa juz gitu ya, sedikit pokoknya. Ketika dia belajar bahasa Arab, kemudian dia mulazamah ke Yaman ya, dalam hitungan 1 bulan, Pak, cuma di Ramadan dia khatam Al-Quran. Hafal nih, bukan khatam baca, khatam menghafalkan Quran. Jadi mungkin kalau seandainya dia itu di Indonesia misalnya 10 juz, berarti 20 juznya dia cuma khatamkan dalam 1 bulan. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia ngerti bahasa Arab. Di Al-Quran itu kan banyak apa ya, dalamnya itu kisah-kisah kan. Nah kisah-kisah itu kadang dia ada alurnya. Jadi kalau seandainya kita itu ngerti bahasa Arab, kita tahu ceritanya, udah gampang itu ngalir itu nanti. Ngalir. Seperti di Al-Baqarah itu banyak cerita, banyak kisah-kisah. Dan mirip kadang. Ya. Ya kayak kisah tentang Nabi Musa kan, itu kan ada perintah ini, perintah itu, perintah ini sama, depannya sama. Kalau seandainya kita ngerti bahasa Arab dan tahu ceritanya, insya Allah nggak akan mungkin ketukar-tukar. Ya penting bahasa Arab terus menghafal. Hadisnya penting. Ya. Lagi ini atau lanjut? Jadi itu ya dalilnya itu ya, Islam itu pondasinya 5 perkara ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak melaksanakan salah satu dari rukun Islam ini, maka dia bukan seorang muslim, Pak. Dia bukan seorang muslim. Ya. Pembatal Islamnya gitu tadi. Iya, jadi dan pembatalannya kayak gitu. Atau Islamnya lemah ya. Islam rendah, lemah. Contoh misalkan dia nggak ngerjain sholat. Nah, sholat itu, orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat ulama yang kuat, dia kafir hukumnya. Walaupun sudah ada perbedaan pendapat ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat, berkeyakinan bahwasanya memang sholat nggak wajib. Sholat bukan rukun Islam. Ya, maka otomatis dia bukan Islam. Ya. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena malas, ya, tapi dia masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib. Kenapa kamu nggak ngerjain sholat? Lagi capek, ya. Tapi sholat wajib nggak menurut kamu?
ya wajib lah, itu kan rukun Islam. Nah, seperti itu. Maka dia apa? Dia nggak kafir ya. Tapi dia melakukan dosa yang paling besar ya. Nah, sebenarnya kalau dirinci panjang sekali pembahasan 5 rukun ini. Tapi kita lanjutkan. Kemudian di sini Syekh merinci menjelaskan secara ringkas tentang 5 rukun Islam ini. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dengan rukun Islam yang pertama ya, karena panjang. Taib. Amma adapun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fahiya, maka adalah al-i'tiqadu keyakinan, al-jazimu yang sangat kuat, al-mu'abbaru yang diungkapkan, anhu darinya, bil lisani dengan lisan, bil lisani dengan lisan, bihadhihi asyhadati dengan syahadat ini. Jadi yang dimaksud dengan syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini maksudnya ini keyakinan yang sangat kuat. Yang mana keyakinan ini ya diungkapkan, diucapkan dengan lisan. Makanya untuk melaksanakan syahadat yang pertama ini atau rukun yang pertama ini yang pertama wajib apa? Wajib diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Dan ini adalah pintu seseorang itu ketika masuk Islam kan, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya harus diucapkan. Kemudian disertai dengan keyakinan yang kuat bahwasanya benar dia mengerti tentang makna syahadat an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sebenarnya itu Pak, ya kalau orang yang ingin masuk Islam, yang ingin menjadi mu'alaf, sebenarnya dikasih pemahaman dulu nih. Ya, jangan sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sekedar mengucapkan, tetapi tanpa ilmu. Tapi tanpa ilmu. Ini nggak benar. Nah, makanya orang-orang kafir Quraisy itu dulu ya, ketika di zaman Rasulullah SAW, mereka itu nggak mau mengucapkan syahadat ini. Bukan karena mereka nggak bisa, mereka bisa. Mereka sangat fasih bahasa Arab. Mereka orang Arab asli kan? Ya, orang Arab asli mereka. Tapi mereka nggak mau mengucapinya, nggak mau. Padahal apa susahnya mereka mengucapin ini? Mungkin kalau orang kita ada kendala lah Pak ya, harus dituntun gitu ya. Ada kendala dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang-orang kafir atau orang musyrik di Mekah, mereka nggak ada kendala. Sangat lancar sekali kalau ingin mengucapkan ini. Kenapa mereka nggak mau mengucapkannya? Karena mereka paham betul makna dari syahadat ini. Bahwasanya kalau seandainya mereka mengucapkan dengan lisan mereka, ya tentu ya mereka nanti berkonsekuensi meninggalkan seluruh sembahan yang ada waktu itu ya. Itu konsekuensinya. Maka mereka nggak mau. Maka wajib bagi seorang yang ingin mu'alaf, tentunya ini kewajiban juga bagi yang akan membimbingnya ini. Ya sebelum dibimbing, dikasih dulu pemahaman tentang syahadat ini. Jangan sampai dia mengucapkan itu sekedar mengucapkan tanpa tahu konsekuensinya. Maka fenomena yang sangat riskan, sangat sedih ya kalau seandainya dia masuk Islam tapi dia nggak tahu maknanya sehingga dia melanggar syahadatnya gitu. Dalam keadaan dia nggak tahu. Nah, dia kan bersaksinya bahwasanya nggak ada ilah nih, nggak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya nggak taunya dia masih apa? Masih meyakini bahwasanya semua agama itu sama. Ya batal syahadatnya, ini batal. Jadi apa itu tujuan dari dia mengucapkan itu apa gitu? Batal. Ya, ini karena ketidaktahuan ya. Tayyib. Jadi itu ya, dalam syahadat ini pertama
harus diyakini dengan sangat kuat dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Ka'annahu seakan-akan bijazmihi keyakinannya yang sangat kuat itu ya, bijazmihi keyakinan yang sangat kuat fi dzalika dalam perkara itu, maksudnya itu dalam syahadat tadi, musyahidun lahu, musyahidun dia melihat lahu kepadanya. Jadi saking yakinnya Pak, saking kuatnya, sehingga ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu seolah-olah dia itu betul-betul menyaksikan bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Dan dia meyakini, melihat, menyaksikan bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena untuk ya mencapai derajat keyakinan, kadang orang itu harus melihat, Pak. Kalau belum melihat itu, kadang kita kurang yakin ya, benar nggak? Kurang yakin. Ya, kurang yakin. Makanya dalam ilmu itu kan ada tiga tingkatan kan? Nah, 3 tingkatan dalam keyakinan, dalam meyakini sesuatu. Ya, ada 3 tingkatan. Apa aja itu? Ada yang tahu? Sali boleh. Kalian tahu nggak? Yang pertama itu ilmu yakin. Nah, ilmu yakin artinya dia yakin dengan ilmu tersebut. Ya, ini ilmu yakinnya di mana, Pak? Ilmu yakin ya dari kepengetahuan dia, ya di hati dia. Ya, antum tahu itu ini yakin ya, sesuai dengan keilmuan dia. Nah, terus yang kedua, kalau ini udah terpenuhi, naik lagi tingkatan berikutnya yang semakin meyakini dia, apa? Ainul yakin. Nah, setelah dia melihat sesuatu kan, kita itu kadang baru yakin betul-betul kalau misalnya kita lihat barang itu. Kalau ilmu yakin itu kan bisa jadi dari mendengar ya, dari mendengar. Oke, antum tahu nggak kalau di Ka'bah itu ya, di salah satu rukunnya, di salah satu tiangnya itu ada apa? Ada Hajar Aswad misalkan. Ini kalau seandainya orang nggak pernah ke sana ya, atau misalnya mau alap misalkan. Oh iya, ada Hajar Aswad, itu tuh batu dari surga misalkan, batu dari surga. Nah, setelah dia belajar jadi ilmu yakin, dia tahu kan. Nah, kemudian karena apa? Karena mungkin yang memberitahunya ini orang yang dia percayai. Jadi ilmu yakin. Dan ini belum besar keyakinannya. Ya. Sampai dia naik ke derajat kedua itu apa? Ainul yakin. Ain itu mata. Ainul yakin, sampai dia menyaksikan itu. Pergilah dia umroh. Ya, pergi umroh atau haji. Dan benar dia menyaksikan ada Hajar Aswad di Ka'bah tersebut. Dengan mata kepala dia sendiri. Berarti dia naik ke tingkatan berikutnya, ainul yakin. Semakin yakin nggak? Yakin, Pak. Sehingga ketika dia ingin bercerita, yakin dia. Yakin. Ya. Atau dia nggak pergi ke Ka'bah itu, nggak umroh misalkan. Tapi dilihatkan sama temannya gambarnya nih dari Google, dari internet. Nih, lihat nih, ini Ka'bah nih, Tuh, di sini ya ada Hajar Aswad nih, gambar kayak gini. Dia melihat kan? Nah, ainul yakin dia. Nah, kemudian dia pergi umroh, menyaksikan, dan dia hadir di tempat tersebut, ya jelas nih. Nah, itu tingkat keyakinan yang tinggi. Itu apa? Hakul yakin. Hakul yakinnya tinggi, ya, yang paling tinggi. Sehingga ketika dia ingin bercerita ke temannya, dia sangat yakin sekali. Ya, ana nyaksiin sendiri, dia kayak gitu kan. Nah, orang kan kadang suka gitu kan, ana sendiri yang ini ya, yang melakukannya misalnya, atau itu berarti hakul yakin tuh, Pak. Seperti itu. Nah, tentang kejadian-kejadian di akhirat nanti, kita ini posisinya sekarang di mana? Ilmu yakin
Ainul yakin atau hakul yakin? Hah? Nah, ada surga, ada neraka. Ada surga dan neraka. Dimensi keimanan. Pak, surga neraka yakin Pak ada? Yakin. Yakin ada? Kalau nggak yakin kita nggak muslim ini. Yakin ada? Yakin. Yakin apa ini? Hakul yakin? Hakul yakin? Kalau hakul yakin berarti Bapak pernah masuk ke surga, pernah masuk ke neraka. Itu hakul yakin, udah merasakannya, itu hakul yakin. Apa Bang? Ilmu ya. Ilmu yakin, karena kita belajar diterangkan kepada kita bahwasanya ya al jannatu haqqun wan naru haqqun. Nah, jannah itu benar, surga itu betul adanya, neraka itu betul adanya. Kita belajar itu akidahnya, belajar. Maka jadi keyakinan kita, tapi baru sebatas ilmu yakin. Ilmu yakin. Kapan nanti menjadi ainul yakin? Kapan? Nanti Pak, ketika Bapak diperlihatkan di akhirat nanti. Diperlihatkan, belum masuk, diperlihatkan. Wah, itu surga, itu neraka, mesti diperlihatkan. Atau Bapak nanti di alam kubur, ya. Sebagian nikmat dari surga diberikan kepada penghuni kubur yang mukmin. Sebagian azab neraka nanti diberikan kepada ya orang-orang kafir yang ada di kubur. Nah, nanti akan ditampakkan pagi dan sorenya akan ditampakkan sesuai dengan tadi. Kalau seandainya dia orang yang fasik, orang yang kafir, maka ditampakkan siang dan sorenya. Pagi dan sorenya apa? Neraka ditampakkan kepada dia. Itu tuh nanti tempat kamu tuh situ gitu. Begitu juga orang beriman. Itu baru ainul yakin. Udah masuk belum Pak? Belum. Kapan hakul yakin? Nanti ketika dia sudah ditentukan, nah, ini masuk neraka, ini masuk surga, baru dia merasakannya. Itu hakul yakin. Betul ya. Itu baru ada. Itu baru benar ya, ada surga dan neraka itu. Jadi perkara-perkara gaib ini sekarang ini yang berguna adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Kita harus yakin itu. Kalau kita ilmu yakin aja kita nggak yakin, maka kita nggak bisa naik ke derajat ainul yakin sama hakul yakin. Kita dengar ya sebagian orang Islam itu yang dia mungkin bodoh ya terhadap agamanya, mengatakan apa? Ya, kalian ini bicara surga, bicara neraka, ini itu ya. Emang kalian pernah ke sana katanya? Emang kalian pernah ngerasainnya katanya Bang? Ini nggak paham nih seperti ini. Iya. Iya. Maka dia derajat ilmu yakin aja nggak sampai dia itu. Bagaimana dia ingin naik ke derajat ainul yakin sama hakul yakin. Tayyib. Kita bereskan dulu ya. Wa innama dan hanya saja ju'ilat dijadikan hadhihi syahadatu, syahadat ini ruknan wahidan, satu rukun, ma'a bersama ta'addudi al-mashhudi bihi, bersama ta'addud itu bilangan ya, maksudnya itu bersama dengannya. Syahadat ini nih nggak satu sebenarnya, dia itu ta'addud. Ta'addud itu apa? Ta'addud apa? Iya. Ya sebenarnya syahadat ini nggak satu ya. Dia itu kan kalau kita lihat Pak, ini ada berapa syahadat sebenarnya Pak? Ada dua ya, dua ya, kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi ini dijadikan satu rukun, jadikan satu rukun. Jadi rukun yang pertama dari rukun Islam itu syahadatain ya, dia jadi satu rukun. Jadi bukan syahadat kepada Allah satu, dua syahadat kepada Nabi enggak, tapi ini ruknan wahidan, ju'ilat ruknan wahidan, dijadikan satu rukun mereka. Kenapa? Ada alasannya Pak. Nih ada dua alasannya, tapi kayaknya nggak cukup waktu kita bahas di sini. Ya.
Maka ini karena satu kesatuan, nggak sah kalau seandainya orang hanya melaksanakan satu syahadat saja, meninggalkan syahadat yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan nanti Pak rinciannya panjang nih, tapi di kitab lain lah ya. Atau kita bahas secara ringkas nanti. Nanti ada kadar-kadar minimal juga. Kadar-kadar minimal. Kapan syahadat kita itu sah di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib ilahuna. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit. Yang penting poinnya dapat ya. Masuk. Semoga yang sedikit ini jadi manfaatnya. Dan PR untuk pertemuan berikutnya mungkin setoran hadis ya. Setoran hadis. Pega berarti udah lulus berarti ya. Ini ulang lagi Pak, kan diulang lagi lah kayak gua. Ya, nanti yang lainnya berdiri ya Pak ya. Berdiri satu-satu. Kayak nggak hafal, angkat kakinya satu. Kita cukupkan, kita tutup dengan nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.